Bagas mendekat. "Jangan bilang, suara tadi berasal dari sini," ujarnya lirih. Ketika ia menyentuh tutup drum, sebuah ketukan perlahan terdengar dari dalam. Tok, 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 seperti seseorang mengetuk dengan kuku. Bagas terpaku. "Halo, kau terjebak di dalam." Ketukan berhenti. Tiba-tiba terdengar bisikan sangat dekat dari belakang telinganya. "Jangan buka." Bagas melonjak dan memutar senter. Tetapi ruangan tetap kosong. Hanya bayangan drum yang memanjang di lantai. Ketika ia kembali menatap drum itu, ia melihat sesuatu bergerak di balik celah kecil di tutupnya. Sesuatu berwarna pucat, seperti serpihan kulit. Bagas mundur, napas memburu. "Ini tidak benar. Ini sangat salah," katanya gemetar. Suara ketukan muncul lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Bagas menahan napas, lalu tanpa sengaja menyulut ketakutan yang ia simpan. "Apa yang kau inginkan?" Dari dalam drum muncul suara lirih, beritahu, "Mereka, aku tidak hilang." Bagas menutup mulut, langkahnya terhenti. Ia ingat sesuatu. Isu lama yang pernah didengar dari pekerja shift pagi seorang staf bagian lem yang hilang bertahan-tahan. Lalu saat bekerja malam, konon tubuhnya tidak pernah ditindak. Banyak yang percaya ia kabur, ada pula yang bilang ia kecelakaan fatal, namun drum di depannya seolah menguatkan kemungkinan paling buruk. Siapa namamu?" tanya Bagas. Suaranya pecah, hening beberapa detik. Kemudian suara itu menjawab pelan, "Sama. Seperti di catatan lama." Bagas merinding, ia tahu maksudnya. Nama itu berada di buku arsip pabrik atau daftar lama yang tersimpan di ruangan administrasi. Ketika ia hendak menjauh, tutup drum bergeser sedikit, mengeluarkan retakan panjang. Cairan gelap mengalir perlahan, menetes ke lantai seperti air mata panas. Lantai berasap seolah lem itu masih baru disemprotkan hari ini. Lalu Bagas mendengar hal paling menakutkan malam itu. Dari arah pintu, terdengar langkah seseorang masuk ke gudang. Suara langkah berat, perlahan namun pasti. Bagas mengarahkan senter ke pintu. Kosong, namun langkah itu terus bergerak mendekat. Mendekat, mendekat. Bagas menyiapkan diri untuk lari, tetapi pintu gudang menutup sendiri, mengunci dari luar cahaya. Senter bergoyang di tangannya ketika suara dari dalam drum berubah menjadi erangan panjang, dan tutup drum mulai terangkat sedikit demi sedikit. "Bagas!" Suara itu memanggil namanya, sangat jelas, sangat dekat. Bagas berteriak, memukul pintu sekuat tenaga, namun gudang tetap terkunci. Bau lem semakin pekat, memenuhi paru-parunya, sampai ia batuk keras. Saat ia kembali menoleh, bagian tutup drum sudah terbuka cukup lebar. Dari dalamnya muncul sesuatu yang membuat jantung Bagas seperti berhenti. Berdetak, bukan tubuh, bukan wajah. Hanya sepasang tangan menghitam seperti terbakar. Lempan merai keluar dan dari belakangnya, suara itu melanjutkan kalimat terakhir dengan lirih. "Jangan biarkan aku mengering lagi." Bagas datang lebih awal malam itu. Dua kejadian sebelumnya membuatnya tidak bisa tidur dengan benar. Wajahnya terlihat pucat, mata merah karena kurang istirahat. Meski tubuhnya gemetar, ia memaksa diri bertugas. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik itu. Ia merasa ada sesuatu yang mencoba berbicara. Sesuatu yang sudah lama terdiam dan hanya bisa muncul di jam-jam ketika pekerja lain sudah pulang. Pabrik terlihat sunyi saat ia masuk. Namun ketenangan itu terasa palsu, seperti kain lusuh yang menutupi sesuatu yang retak di bawahnya. Udara dingin malam membuat suara langkah Bagas bergema pelan. Ia meraih senter, mengecek panel listrik, lalu menyusuri lorong utama. Aroma lem dari kejadian sebelumnya masih tercium samar. Bagas menahan diri agar tidak memikirkan drum yang meneteskan cairan gelap itu. Meski tutup drum sudah diperbaiki oleh teknisi pagi, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bau bahan itu seperti menempel permanen di memori. Bagas, ia memasuki area produksi, dan matanya langsung tertuju pada barisan mesin jahit. Mesin ketujuh, yang posisinya berada di tengah, tampak paling mencolok. Ada kain putih kusut yang menggantung di dekatnya, seolah seseorang baru saja bekerja, lalu meninggalkannya terburu-buru. Kenapa mesin itu kelihatan berbeda? Gumam Bagas. Lampu di atasnya berdenyut cepat, berbeda dari lampu lain yang stabil. Bagas mendekat, mencoba memeriksa apakah kabelnya longgar. Saat ia menyentuh meja mesin, getaran halus terasa, seperti mesin itu sedang menyala, padahal tombolnya berada di posisi mati. Bagas menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Ruangan kosong. Dengan hati-hati, ia duduk di kursi operator. Meja logam dingin itu membuat kulit tangannya merinding. Ia menekan tombol mesin perlahan. Tak ada reaksi, katanya. Namun detik berikutnya, jarum mesin bergerak sendiri.
perlahan, lalu makin cepat, tanpa suara mesin menyala. Gerakan jarum itu sunyi, tetapi ritmenya menggetarkan. "Meja! Tidak mungkin, ini kan mati," bisik Bagas. Kain putih di sisi mesin tersentak, lalu tersedot ke bawah jarum. Seakan ada tangan tak terlihat yang memasukkan kain ke posisinya. Bagas berdiri, kursi bergeser karena dorongan kakinya. Jarum bergerak membentuk pola, bukan garis lurus, bukan pola jahitan standar. Gerakannya menggores kain seperti sedang menulis sesuatu. Bagas memperhatikan arah jahitan itu. Dan perlahan, huruf-huruf mulai terbentuk. A. A. Bagas tertegun. "Awah, apa maksudnya?" Mesin berhenti mendadak, kain terlepas dan jatuh ke lantai. Bagas memungutnya. Dan ketika ia membentangkan kain itu, ia merasakan jantungnya seperti diperas. Bukan awah. Huruf berikutnya muncul samar karena kain terlipat. Jika diluruskan, tulisan itu terbaca. Awas. Bagas memutar badan cepat, menyorot seluruh ruangan dengan senter. Tidak ada siapapun. "Awas apa, awas siapa?" Suaranya bergetar. Belum sempat ia berpikir, mesin nomor 7 hidup kembali. Kali ini dengan suara penuh, motor listriknya berdengung keras. Jarum bergerak cepat, seperti orang panik yang ingin menyelesaikan sesuatu dalam waktu singkat. Kain baru muncul di atas meja. Bagas tahu ia tidak meletakkan apapun di sana. Soal ini, sepertinya peringatan, katanya pada dirinya sendiri. Hasil jahitan kedua jatuh ke lantai sebelum ia sempat menangkapnya. Pola di kain tampak acak pada awalnya. Namun ketika ia mendekatkan senter, semua garis itu membentuk sesuatu yang menyesakkan dada. Peta. Lebih tepatnya denah lantai pabrik. Bagas mengenali area lem, area pemotongan kulit, toilet karyawan, dan gudang. Tetapi ada ruangan kecil di pojok denah yang tidak pernah ia lihat secara langsung. Ruangan itu tidak tercantum dalam peta resmi yang dipasang di dinding kantor. Ruangan itu diberi tanda silang merah besar. Di sini, Bagas menunjuk titik itu. Saat ia menatap denah jahitan itu lebih lama, lampu di seluruh ruangan padam, gelap total. Suara mesin berhenti serentak, hanya suara napas Bagas yang terdengar. "Tolong jangan padam sekarang," katanya dengan panik. Senter bergoyang di tangannya. Dari tengah ruangan, terdengar suara gesekan seperti kain terurai. Bagas menyorot ke arah mesin nomor 7. Kursinya bergerak sendiri, perlahan, seperti seseorang duduk di atasnya. Kemudian, terdengar bunyi jarum bergetar. Mesin hidup lagi, memaksa jarum bergerak turun naik meski tidak ada tangan yang menekan pedal. Bagas melangkah mundur, tetapi sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Serabut halus seperti benang terlepas menyebar dari mesin nomor ke-7. Benang itu merayap di lantai seperti urat tanaman yang tumbuh cepat. "Kau mencoba memandu aku?" Bagas menelan ludah. Benang itu bergerak menuju pintu luar area produksi. Bagas mengikutinya dengan langkah pelan. Meski rasa takut mencengkeramnya seperti tangan dingin, benang itu berhenti di depan sebuah pintu kecil di sisi kiri lorong. Pintu itu biasanya selalu terkunci dan tidak pernah digunakan. "Apa ini ruangan yang ada di denah tadi?" gumam Bagas. Benang mengarah tepat ke bawah pintu itu. Ia meraih pegangan pintu. Terkunci saat ia mencoba memikirkan cara membuka. Suara dari balik pintu terdengar seretan panjang, seperti seseorang menggesekkan kursi ke lantai keras. Lalu suara sesak napas, serupa orang yang berusaha berbicara sambil menahan rasa sakit. Bagas menempelkan telinga ke pintu. "Siapa di dalam?" Sebuah suara lirih menjawab. "Jangan masuk." Bagas terdiam. "Kenapa? Apa yang terjadi?" "Siapa?" "Kau, Hening." Kemudian suara itu berkata lebih jelas. "Mereka mengurungku di sini." "Mereka siapa?" tanya Bagas, suara hampir berbisik. Pintu bergetar, getarannya makin kuat. Bagas mundur cepat. Senter di tangan kanan hampir jatuh. Dari balik pintu terdengar suara logam dipukul. "Bam, bam!" Suara itu membuat debu berterbangan. Bagas merasakan ketakutan. Seperti malam pertama bertugas. Ruangan di sekitarnya terasa menyempit, udara seperti kehabisan oksigen. "Bagas," suaranya memanggil. Mengucapkan namanya dengan nada seperti orang yang kehabisan tenaga. Bagas terperanjat. "Bagaimana kau tahu namaku?" Pintu berhenti bergetar. Hening, namun hanya sesaat. Dari arah belakang Bagas, mesin nomor 7 hidup lagi. Suaranya memecah sunyi gelap. Lampu di lenggit-lenggit menyala kembali satu persatu, menciptakan bayangan berkedut di dinding. Bagas menoleh. Mesin itu mengeluarkan kain baru. Kain itu seperti mendorong dirinya untuk melihat isinya. Ketika Bagas membuka lipatan kain itu, ia melihat pola jahitan terakhir malam itu, wajah seseorang. Wajah yang rusak, kusut, seperti terbakar bahan kimia. Mata hitam, tanpa pupil. Dan di bawah gambar itu terdapat satu kalimat.
Kuburanku ada di balik pintu ini. Bagas melihat pintu kecil itu kembali. Pintu itu bergetar perlahan, seperti menunggu saatnya dibuka. Di lantai, benang-benang dari mesin. Nomor 7 merambat mendekati pintu, mengitari tepinya, seolah menunjukkan batas tertentu. Bagas merasa darahnya berhenti mengalir. Pintu itu kemudian bergeser setengah sentimeter tanpa ia sentuh. Dan dari celah sempit itu, keluar bau lem sangat pekat, bercampur bau daging yang rusak tertimpa panas. Bagas, suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih memohon. Bagas memundurkan diri perlahan, tetapi pintu gedung di belakangnya tertutup dengan bunyi keras, membuatnya melonjak kaget. Semua mesin di ruangan itu hidup serentak. Suara gila memenuhi seluruh area produksi. Jarum mesin nomor 7 bergerak paling cepat, hampir seperti hendak terbang melalui meja. Dan dari dalam celah pintu kecil itu, muncul sesuatu yang membuat Bagas tidak bisa bergerak. Sebuah tangan menghitam, kurus, bergetar, meraih udara penuh bekas luka seperti terbakar lem panas dan terlilit serat benang. "Buka," katanya dengan suara hampir hilang. "Lepaskan aku sebelum mesin lain menutup mulutku lagi." Ruang kendali pabrik malam itu hanya diterangi lampu putih pucat yang menggantung rendah. Suaranya berdengung halus, seolah mengiringi detak pelan mesin di jalur produksi. Ardi berdiri di ambang pintu, menatap bangku operator tua yang berada tepat di depan panel pengawasan. Kursinya terbuat dari besi berat, dengan alas kulit kusam yang sudah retak-retak dan punggung sandaran yang melengkung sedikit ke belakang. Namun bukan bentuknya yang membuat Ardi mengernyit. Bangku itu berputar pelan, seolah ada seseorang duduk di atasnya dan baru saja bangkit. Perpustakaan udara di ruangan itu diam. Tidak ada angin, tidak ada kipas yang mengarah ke sana. Tidak ada orang lain selain Ardi sendiri. Ia memanggil pelan, "Lela, kamu lihat sesuatu waktu masuk tadi?" Lela muncul dari balik lorong, membawa map laporan. "Lihat apa? Kamu manggil aku kayak ada yang aneh." Ardi menunjuk bangku itu. Kursinya muter lagi. Lela memicingkan mata, mendekat 2 langkah, berhenti, lalu menatap kursi itu sambil menahan napas. Putarannya lambat, stabil, tidak cepat seperti dorongan, namun juga terlalu konsisten untuk disebut goyangan sisa. "Kamu dorong?" tanya Lela. "Enggak, kena angin." "Angin dari mana?" "Semua ventilasi mati." Untuk memastikan, Ardi menyentuh panel samping. Tidak ada hembusan. Yang terdengar hanya suara mesin dari lantai produksi di bawah. Lela mendesah pendek, lalu meletakkan map di meja. "Banu barusan cerita kalau malam sebelumnya kursi ini juga muter sendiri. Dia pikir kamu atau aku lagi iseng." Ardi menggeleng. "Aku bahkan baru masuk ruang ini 5 menit lalu." Kursinya berhenti tiba-tiba. Seketika itu juga bulu kuduk. Lela melangkah mundur perlahan, memegang map sekuat mungkin seolah itu perisai. Sunyi menekan ruangan. Hanya dering kecil dari kabel listrik yang terdengar seperti suara serangga jauh. Perlahan, kursi itu bergerak lagi. Tapi kali ini bukan berputar. Kursinya meluncur mundur, sedikit, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Bergeraknya halus, tanpa suara gesekan. Padahal lantainya kasar dan biasanya kursi itu sulit digeser. "Ardi," bisik Lela lirih, "kita keluar dulu." Belum sempat Ardi membalas, langkah cepat terdengar di lorong. Banu muncul sambil terengah. Wajahnya pucat dan mata terbelalak. "Kalian lihat kursinya?" tanya Banu hampir berteriak. Lela menunjuk dengan dagu. "Lihat." Dan itu bukan halusinas. Kursi itu berhenti lagi. Tiba-tiba, sandarannya bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang menekan dari baliknya. Lalu cetakan tangan samar muncul di kulit kusam pada sandarannya. Bentuknya samar, tidak sempurna, namun cukup jelas menggambarkan 5 jari yang menekan dari sisi dalam. Lela menutup mulutnya. Banu memegang bahu Ardi. "Ardi," ucap Banu rendah, "minggu lalu, sebelum insiden lampu padam itu, ada operator yang jatuh dari kursi ini. Dia bilang merasa seperti didorong. 3 hari kemudian dia berhenti kerja tanpa pamit." Ardi menolak. "Ludah, kenapa kamu baru cerita sekarang? Aku kira dia cuma kecapekan." Tapi 2 hari setelah dia berhenti, kursi ini mulai muter sendiri. Setiap malam, jamnya sama. "Jam berapa?" tanya Lela. "Jam 12:05. Ardi melirik jam dinding. Jarumnya menunjuk jam 12:05, seolah menunggu tanda itu. Bangku operator kembali berputar, namun kali ini jauh lebih cepat. Putarannya menciptakan suara lirih, seperti bisikan yang meliuk di dalam ruangan. Panel lampu berkedip 2 kali, lalu mati sesaat sebelum menyala lagi. Banu mundur, hampir jatuh. "Kita keluar sekarang." Tapi saat Ardi hendak menarik Lela,
bangku itu berhenti mendadak, lalu perlahan menghadap mereka. Seperti ada sesuatu duduk tak terlihat, memutar kursi agar wajahnya mengarah tepat ke pintu. Lela bergetar. Ardi, itu kayak nyariin seseorang. Bangku itu bergerak maju, sedikit demi sedikit, mendekati mereka. Tidak cepat, tetapi mantap. Seperti ada kaki yang tidak terlihat mendorong lantai. Ardi merasakan dadanya makin sesak. Kita jangan tengok ke belakang. Mereka bertiga berbalik bersamaan. Namun baru melangkah 3 langkah, suara gesekan keras terdengar. Bukan dari kursi, tetapi dari panel kontrol. Suaranya seperti kuku yang menyeret logam, panjang, berat dan menyayat. Lela spontan memutar badan. Ardi, lihat itu! Di panel besi yang sebelumnya bersih muncul goresan panjang. 1 garis, lalu garis kedua. Seperti tulisan yang sedang disusun. Ardi menyipitkan mata mencoba membaca panjang. Lebar ANK tulisan itu berhenti di huruf terakhir. Garisnya dalam, menusuk sampai logamnya terkelupas. Bangku operator berhenti bergerak. Ruangan kembali senyap, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun udara di belakang Ardi terasa berat, seperti ada sesuatu berdiri dekat tengkuknya. Ardi, bisik Lela, kita harus keluar sekarang. Ardi mengangguk cepat. Mereka berlari keluar ruang kendali, membiarkan lampu menggantung bergoyang tertiup gerakan mereka. Dari balik pintu yang perlahan menutup, kursi itu berputar 1 kali lagi. Lambat, anggun, seperti lambaian terakhir. Dan tepat sebelum pintu menutup, rapat suara kecil terdengar, seolah bangku itu berbicara melalui gesekan logamnya sendiri. Jangan kembali. Suara mesin pabrik menurun perlahan saat jarum jam mendekati pukul 10 malam. Lela menutup daftar inspeksi sambil memijat pelipisnya. Hari itu ia sudah bekerja sejak pagi, dan pikirannya masih terus terbayang pada kejadian di ruang kendali. Ardi memeriksa pintu gudang tempat penyimpanan alat, memastikan tidak ada jalur listrik yang tertinggal menyala. Di ujung lorong, Banu membereskan kabel yang berserakan. Mereka bertiga seharusnya sudah pulang. Jadwal lembur telah selesai 2 jam lalu. Namun supervisor meminta mereka menunggu teknisi luar yang katanya akan datang memeriksa modul kontrol utama. Tanpa mereka sadari, waktu terus bergeser tanpa suara, membuat suasana pabrik terasa lebih mencekam. Ardi memecah kesunyian dengan nada rendah. Dari tadi aku nunggu kabar teknisi. Teleponnya nggak diangkat. Lela menimpali, aku juga coba hubungi kantor pusat. Tapi nomor daruratnya nggak aktif. Banu ikut duduk di bangku besi dekat dinding. Berarti kita lembur tanpa alasan. Kalau teknisinya nggak datang, ngapain? Kita nunggu. Ardi mengangkat bahu. Perintah atasan. Kita bertiga wajib standby sampai ada kabar. Tapi lampu lorong berkedip tiba-tiba, membuat mereka menoleh bersamaan. Suatu hembusan hangat merambat dari arah ruang produksi. Seolah ada seseorang berjalan melewati jalur yang seharusnya kosong. Lela berdiri. Kalian lihat itu? Ardi menghela napas pelan. Kelihatannya, iya, tapi nggak ada siapapun di shift malam selain kita. Mereka melangkah mendekat. Ketika sampai di tengah lorong, lampu di atas mereka menyala mati dalam ritme aneh. Bukan kedipan normal akibat tegangan turun. Seolah ada sesuatu mengatur intensitas cahayanya. Banu menggumam lirih. Kayak ada yang pengen kita perhatiin. Dari kejauhan, terdengar suara benda jatuh. Bunyinya seperti baut besar menggelinding dari atas meja metal. Bunyi itu disusul suara langkah pelan, tetapi tidak seperti sepatu biasa. Suaranya lebih menyeret, seperti sesuatu yang berat bergerak tanpa keseimbangan. Ardi menyalakan senter kecil miliknya. Tetap di belakangku. Kalau ada orang masuk tanpa izin, kita harus laporin. Namun ketika cahaya senter memotong gelap lorong, tidak tampak seorang pun di sana. Hanya bayangan mesin produksi memanjang di lantai. Bergoyang pelan karena kipas industri yang tiba-tiba menyala sendiri. Kipasnya aktif? Tanya Lela dengan suara retak. Padahal sudah mati sejak sore, jawab Ardi. Kipas berputar semakin cepat, menggerakkan dokumen pada meja inspeksi hingga beterbangan. Salah satu map terbuka di udara sebelum jatuh tepat di depan kaki Lela. Halamannya terlipat acak. Lela membungkuk memungutnya. Saat ia membuka halaman tengah, tulisannya tercoret-coret, bukan seperti tinta hilang, melainkan garis panjang yang menutupi setiap laporan. Goresannya kasar, menunjukkan tekanan kuat dari sesuatu yang ingin menghapus isi dokumen itu. Ini bukan tulisan operator. Kayaknya sengaja dihapus, ujar Lela pelan. Banu menelan ludah. Maksudnya apa? Kenapa laporan dihapus? Itu laporan pemeriksaan shift malam minggu lalu kan? Ardi mengangguk. Yang hilang itu laporan malam saat operator lama terakhir kerja, lampu kembali berkedip. Kali ini lebih cepat. Setiap kedipan diikuti suara aneh dari balik mesin, seperti bisikan yang pecah menjadi gema terputus. Lila Mensen Garamap.
Lebih Ardi menyorotkan senter ke semua arah. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah ujung lorong. "Siapa di sana?" seru Ardi. Tidak ada jawaban. Mereka maju perlahan. Ardi di depan. Banu membawa kunci pipa, dan Lela tetap memegang map. Ketika mereka melewati salah satu jalur produksi, mesin yang seharusnya mati sejak sore menyala pelan, menggerakkan roda penggulung yang menimbulkan dengungan tipis. Mesinnya aktif sendiri. Ucap Banu terbata. Ardi mendekat memeriksa panel. Mesin, semua tombol masih pada posisi mati. Tidak ada tanda bahwa seseorang menghidupkannya. Bahkan kunci pengaman masih terpasang. "Mau nunjukin apa sih?" gumam Ardi lirih. Bukan pada Lela atau Banu, tapi pada sesuatu yang tak terlihat. Napas dingin menyapu tengkuknya. "Ardi menegang, ada di belakang kita?" bisik Lela tanpa menoleh. Banu langsung memegang bahu Ardi. "Jangan balik. Kita jalan mundur aja." Namun sebelum mereka mengambil langkah, sesuatu menyentuh punggung Ardi sangat pelan, seolah menekan untuk memanggilnya berpaling. Ardi tidak bergerak. Matanya memandang lurus ke mesin yang terus berputar, tanpa suara. Lalu, dari sisi kanan lorong, pintu ruang administrasi terbuka sedikit. Padahal sebelumnya terkunci. Sinar lampu dari ruangan itu tidak normal. Warnanya bukan kuning atau putih, tetapi kebiruan, temaram, dan berdenyut, seakan mengajak masuk. Lela bergidik, "Kenapa pintunya kebuka?" "Entah," jawab Ardi suaranya. Nairis hilang. Banu menatap Ardi. "Kalau kamu mau cek, aku ikut. Tapi jangan masuk sendirian." Ardi mengangguk singkat. "Oke, kita bertiga." Mereka mendekati ruangan itu perlahan. Begitu melangkah masuk, cahaya biru mereda berganti sorot lampu bir. Namun yang membuat mereka terdiam adalah meja administrasi yang sebelumnya kosong kini penuh berkas berserakan. Di tengahnya ada buku absen lama yang terbuka pada halaman tertentu. Ardi menyuret. Cahaya senter ke halaman itu. Nama yang tertera di sana sama dengan nama operator yang, menurut cerita Banu, tiba-tiba berhenti kerja setelah merasa didorong dari kursi operator. Lela mendekat dan membaca baris komentar di bawahnya. Tulisan itu samar, tergores dengan tekanan tidak wajar. "Jangan lembur sendirian." Lela menatap Ardi dengan mata melebar. "Ini ditulis siapa? Operator itu nggak pernah bilang hal ini ke kita." Ardi menyentuh halaman itu pelan. Kertasnya dingin, hampir seperti baru dikeluarkan dari ruangan ber-AC. Padahal seluruh kantor terasa hangat. Banu bersuara lirih, "Kita harus pergi. Ini bukan pesan buat kita nunggu teknisi. Ini peringatan." Belum sempat mereka berbalik, lampu ruangan mati mendadak. Gelap total menelan mereka. Satu-satunya cahaya berasal dari senter Ardi yang bergetar karena tangannya gemetar. Sebuah bayangan tinggi melintas di dinding. Tidak memiliki bentuk manusia, namun bergerak seperti sedang mengawasi. Dari gelap itu, suara seretan muncul. Pelan, mendekat. Lela menahan napas. Banu merapat ke Ardi. Ardi memaksa suaranya keluar. "Siapapun, jangan dekat." Bayangan itu berhenti. Kemudian, dari sisi kiri mereka, terdengar bisikan rapuh. Seperti suara seseorang yang kelelahan. "Pulang." Lela hampir menangis. "Ardi, itu sama kayak tulisan di panel waktu kursi operator muter." Bayangan itu bergerak lagi, kali ini lebih cepat. Ruangan bergetar halus, meja bergetar, berkas terbang ke udara. Cahaya senter Ardi terpantul pada sesuatu, seperti jari panjang yang menembus kegelapan. Ardi mengambil keputusan. "Keluar sekarang." Mereka bertiga menerobos pintu, berlari sepanjang lorong tanpa menoleh. Lampu padam bergantian mengikuti langkah mereka, seperti sesuatu mengejar dari belakang. Sesampai di pintu pabrik, angin malam menerpa wajah mereka. Pabrik mendadak diam. Tidak ada kedipan lampu, tidak ada suara mesin, tidak ada bayangan bergerak. Namun, ketika Ardi menutup pintu, suara dari dalam pabrik terdengar jelas, terpantul dari dinding logam. "Jangan kembali." Pesannya sama, tapi malam itu suaranya terdengar lebih dekat, lebih tegas, dan lebih memaksa. Seolah ada sesuatu yang memang tidak menginginkan mereka berada di pabrik setelah gelap. Sejak kejadian malam lembur itu, Ardi, Lela, dan Banu sepakat untuk tidak membahas apapun di luar batas kerja. Namun rasa takut yang menempel pada pikiran mereka membuat setiap langkah ke dalam pabrik terasa berat. Walaupun shift malam berikutnya belum tiba, mereka harus kembali ke gedung produksi untuk melengkapi laporan yang diminta supervisor. Laporan yang entah kenapa selalu hilang dari laci penyimpanan. Sore itu pabrik terlihat normal. Matahari perlahan redup, memberi bayangan panjang di lantai beton. Udara masih membawa bau kulit sintetis, lem, dan oli. Tetapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar, sebelum angin tiba-tiba berembus dari arah dalam gedung. Walaupun semua jendela tertutup rapat,
Apa kalian ngerasa itu dari ventilasi? Tanya Lela sambil merapatkan jaket. Ventilasi pabrik ini cuma narik udara keluar, bukan masuk, jawab Ardi. Banu mengangguk pelan. Berarti ada pintu atau jalur yang terbuka. Mereka melangkah memasuki area produksi. Mesin-mesin berderet rapi, mati sempurna, tidak ada lampu indikator menyala. Suasana tampak terkendali, berbeda dengan malam sebelumnya yang dipenuhi keganjilan. Namun sesuatu membuat langkah Ardi melambat ketika ia melihat jalur tengah. Ada bayangan kecil di atas salah satu mesin jahit. Lela memperhatikan arah pandang. Ardi, Ada, Ape. Aku lihat sesuatu di atas mesin itu, jawab Ardi perlahan. Mereka mendekat. Di atas mesin jahit nomor 7 mesin yang pernah menyala sendiri terdapat sepasang sepatu kecil. Warnanya kusam, seperti sepatu anak-anak dari bahan tipis yang sudah lama ditinggalkan. Sepatu itu berdiri tegak, seolah pemiliknya baru saja melepasnya beberapa detik sebelumnya. Banu mengerutkan kening. Siapa yang naruh itu? Mesin ini nggak pernah dipakai ngerjain sepatu anak. Lela memegang map laporan sambil melangkah lebih dekat, tetapi ia berhenti ketika melihat sesuatu di permukaan sepatu. Di bagian belakang, ada noda gelap yang tampak basah. Ardi, bisiknya, kayaknya ada cairan di situ. Ardi menyorot sepatu itu dengan senter kecil. Cahaya mengenai noda tersebut, menampilkan warna merah gelap yang mengilap seperti bercampur lem. Kelihatannya, bukan cat, ucap Ardi dengan napas pendek. Belum sempat mereka membahas lebih jauh, mesin di bawah sepatu itu bergetar. Getaran halus namun jelas, seolah mesin mencoba hidup tanpa aliran listrik. Sepatu bergoyang pelan, lalu berhenti. Jarak, Ardi bilang sesuatu. Kita nggak mungkin tetap di sini kalau mesinnya mulai aneh lagi. Ardi mencoba menenangkan diri. Kita cek panel utama dulu. Kalau ada korsleting, mungkin itu sebabnya. Namun hati kecilnya tahu, tidak ada. Korsleting yang bisa menaruh sepatu anak di atas mesin. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari ujung lorong. Bukan langkah orang dewasa, tapi seperti langkah anak yang telapak kakinya menempel lantai penuh debu. Banu langsung menoleh ke arah suara itu. Kalian dengar? Tanya Banu dengan suara serak. Lela menutup mulutnya, matanya membesar. Langkah deket, tapi nggak ada siapa-siapa. Ardi mengarahkan senter ke lorong. Hanya barisan mesin yang menegakkan siluet panjang. Tidak ada anak, tidak ada operator, tidak ada cahaya lain. Namun langkah itu terus terdengar. Pelan, berulang, mendekat. Banu memegang lengan Ardi. Tolong bilang ini cuma suara pipa. Ardi menggeleng. Pipa nggak pernah bunyi kayak langkah. Langkah itu berhenti tepat di sisi kiri mereka. Seketika suhu ruangan turun drastis. Uap tipis keluar dari napas mereka. Padahal mesin-mesin di ruangan memancarkan hawa panas biasanya. Sepatu di atas mesin bergeser perlahan, seperti ada tangan kecil yang mendorongnya. Lela memekik kecil. Ardi, ada yang gerak! Sapi sang itu jatuh ke lantai dengan bunyi lembut. Tetapi suara jatuhnya terasa salah, seolah bukan sekadar benda mati yang terjatuh, melainkan kaki yang masih memakai alas itu tertekuk sesaat sebelum menyentuh tanah. Ardi menyorot ke lantai. Tidak ada sepatu, tidak ada apapun. Kemana perginya? Gumam Banu. Ardi melangkah ke samping mesin, memeriksa area bawahnya kosong. Tidak ada jejak. Namun tiba-tiba, suara jatuh terdengar dari mesin di barisan kedua. Saat mereka berbalik, sepasang sepatu itu sudah berada di atas mesin berikutnya. Lela mundur beberapa langkah. Ardi itu pindah sendiri. Banu menahan napas panjang. Mungkin kita harus keluar. Ardi ingin mengiyakan, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Di atas mesin tempat sepatu itu berpindah, ada coretan di bodi logam. Coretan lama, tertutup debu, namun kini terlihat jelas setelah debunya seakan tersapu oleh sesuatu. Tulisan itu singkat, goresannya tajam. Tolong. Ardi memegang perutnya yang tiba-tiba terasa mual. Siapa yang nulis ini? Lela memperhatikan. Tulisan itu lama. Kayaknya sudah lama banget. Mungkin operator sebelum kita? Banu mengangkat map laporan yang tadi dibawa Lela. Kalau kita lihat arsip, mungkin ada petunjuk. Tapi arsipnya suka hilang sendiri. Mereka terdiam sejenak. Sepasang sepatu itu kembali bergeser. Pelan seperti menunggu reaksi mereka. Ardi tiba-tiba merasakan sesuatu aneh pada alas mesin. Seperti hawa hangat tipis bergerak ke arah sepatu itu. Banu, ucap Ardi lirih. Angkat sepatunya pelan. Aku pengen lihat bawahnya. Banu mendekat tanpa suara. Saat ia meraih sepatu kiri, mesin berhenti bergetar. Sepatu itu dingin, tapi ringan seperti tidak terisi apapun. Ketika Banu membaliknya, Lela membungkuk memeriksa solnya. Ardi, lihat ini, ujar Lela. Di bagian sol terdapat bekas simbol kecil, seperti nomor produksi yang dicap terburu-buru. Namun simbol itu tampak tidak sesuai standar pabrik sepatu dewasa. Lela menatap Ardi lama.
Ini nomor model sepatu anak yang gak pernah kita buat. Ardi menelan ludah. Jadi ini produk ilegal? Bukan itu, jawab Lela, suaranya gemetar. Model ini gak terdaftar di pabrik manapun. Ini desain lama, yang dulu pernah dihentikan gara-gara kesalokon. Di jalur produksi Bonu Bergidik, kecelakaan apa? Operator lama pernah cerita, lanjut Lela. Katanya ada anak yang masuk tanpa izin ke area ini waktu pabrik masih sepi. Dia suka ikut ayahnya, tapi suatu malam, sebelum Lela menyelesaikan kalimatnya, seluruh mesin di ruangan bergetar bersamaan. Suara metal berdenting menghantam dinding, memantul di kesunyian pabrik. Angin dingin menerobos di antara mereka, membuat rambut Lela berkibar. Kemudian terdengar suara kecil. Kali ini bukan langkah, tapi suara tawa lirih, tawa anak. Ardi langsung meraih lengan Lela dan Banu. Kita pergi sekarang. Mereka bergerak cepat menuju pintu utama. Namun setiap beberapa detik, tawa itu berpindah arah, kadang dari belakang, kadang dari samping, membuat mereka kehilangan orientasi. Sepatu yang tadi dipegang Banu tiba-tiba terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menempatinya. Ardi, sepatunya berubah berat, ujar Banu panik. Lepas, jangan bawa itu, seru Ardi. Banu melempar sepatu itu ke lantai. Saat menyentuh tanah, sepatu itu berdiri tegak kembali, mengarah ke pintu keluar seperti menuntun mereka. Dia nunjukin jalan? Tanya Lela dengan suara nyaris tak terdengar. Ardi tidak menunggu jawaban. Ikutin aja. Mereka berlari, mengikuti. Sepasang sepatu itu yang bergerak perlahan ke pintu mendekati ruang administrasi. Tepat ketika mereka melewati meja setengah gelap, sepatu itu berhenti, lalu jatuh miring. Ardi membuka pintu darurat dan mendorong rekan-rekannya keluar. Begitu pintu menutup, mesin di dalam pabrik bersuara keras. Seolah ada sesuatu yang mengamuk karena mereka berhasil keluar sebelum waktunya. Ardi, Lela, dan Banu terengah-engah. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Namun di balik kaca pintu pabrik, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sepasang sepatu tadi berdiri di balik kakak, dan di belakang sepatu itu tampak siluet kecil berdiri membelakangi mereka. Seperti menunggu, langit malam itu tampak kelabu, seperti menahan hujan yang enggan turun. Ardi berjalan menuju pabrik dengan langkah berat. Supervisor memanggilnya mendadak, meminta ia, Lela, dan Banu melakukan pemeriksaan ulang terhadap jalur produksi belakang yang katanya mengalami gangguan listrik. Mereka bertiga tidak bisa menolak meski kejadian beberapa malam terakhir masih menyusutkan keberanian mereka. Ketika Ardi tiba di parkiran, Lela sudah duduk di dekat pintu masuk sambil menggosok lengan yang tertutup jaket. Aku nggak percaya. Kita balik lagi ke sini, ucapnya lirih. Kita cuma ngamankan jalur belakang, jawab Ardi meski suaranya sendiri tidak meyakinkan. Tak lama, Banu datang tergesa. Kenapa supervisor ngotot tempat itu dicek malam-malam? Dia nggak sadar apa yang terjadi. Ardi menghela napas. Dia cuma kirim pesan pendek, tidak bilang apapun soal kejadian kemarin. Mereka bertiga masuk ke dalam pabrik. Lampu lorong menyala separuh, menciptakan bayangan panjang yang membuat mesin-mesin terlihat seperti barisan tubuh raksasa beku. Udara di dalam ruangan lebih dingin dari biasanya. Lela mengeratkan genggamannya pada map laporan, sementara Banu memegang senter besar yang ia bawa dari rumah. Lorong menuju jalur produksi belakang terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sana terdapat alat-alat pengeboran yang digunakan untuk memasang rangka dalam sepatu tertentu. Alat itu biasanya hanya dioperasikan siang hari. Pada malam hari, alat itu seharusnya tidak bersuara. Namun saat mereka melangkah mendekati area tersebut, suara dengungan rendah muncul dari kejauhan. Bukan angin, bukan mesin ventilasi. Suaranya terputus-putus, seperti bor kecil yang mencoba menembus permukaan logam. Lela berhenti. Ardi, itu suara bor kan? Ardi menajamkan pendengarannya. Iya, tapi bor di area belakang cuma aktif kalau panel utama terbuka. Dan kita belum sentuh apapun. Banu menelan ludah. Kalau siapa yang jalankan? Mereka mengikuti suara itu, menyusuri lorong yang semakin gelap. Lampu-lampu di sisi kanan padam satu persatu seirama langkah mereka. Seolah lorong itu memaksa mereka terus maju tanpa pilihan kembali. Saat mereka tiba di pintu masuk jalur belakang, suara bor itu berhenti mendadak. Keheningan tiba-tiba itu justru menimbulkan ketegangan yang lebih pekat. Ardi membuka pintu perlahan, menyorot area tersebut dengan senter. Mesin bor berdiri diam. Tidak ada tanda-tanda baru digunakan. Meja logam teratur rapi. Tidak ada operator atau teknisi, tapi sesuatu membuat Banu menggigil. Ada bau logam gosong, bisiknya. Ardi memperhatikan lantai. Ada serpihan halus seperti serbuk bor mengkilap terkena lampu senter. Serpihan itu membentuk garis kecil menuju sisi kanan ruangan. Kayaknya baru dipakai, ujar Ardi. Lela merapat, berusaha tetap tenang.
Tapi siapa yang pakai? Kita bertiga aja yang punya akses pintu malam-malam begini. Ardi mengikuti jejak serpihan itu hingga tiba di area yang jarang digunakan. Di sana ada meja tua berlapis debu yang seharusnya tidak pernah tersentuh. Namun debu di atas meja tergeser, membentuk lingkaran kecil seukuran satu objek-objek yang tidak ada di sana. Sekarang, tiba-tiba suara bor terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Ardi memutar badan. Mesin bor di tengah ruangan hidup sendiri. Mata bor berputar dengan kecepatan rendah, mengeluarkan suara menggesek yang membuat bulu kuduk berdiri. "Matikan, cepat!" teriak Lela. Banu berlari ke panel mesin, menekan tombol merah. Namun bor justru berputar semakin cepat, menimbulkan percikan kecil ketika ujungnya mengenai permukaan logam meja. Suara itu terdengar seperti keluhan panjang. Ardi mendekati mesin dengan hati-hati. "Kenapa hidup sendiri lagi?" gumamnya. Ia akan menyentuh kabel utama. Suara bor berubah nada lebih tinggi, lebih menusuk, seperti menembus sesuatu yang bukan logam. Lela menutup telinganya. "Ardi, ada yang aneh dan benar." Permukaan meja di bawah mata bor menunjukkan bekas goresan, namun bukan garis lurus seperti biasanya. Goresannya membentuk huruf. Huruf pertama jelas. Huruf kedua, menyusul huruf ketiga, membuat napas mereka membeku. Tinggi, O, lebar, O, N, G mesin, berhenti seketika. Ruangan, hening. Suara dengung terakhir bor menggantung seperti gema patah. Ardi memeriksa tulisan itu. Seseorang nulis pakai bor, itu gila. Mana mungkin bisa rapi kayak gini? Lela menggigit bibir. "Bukan seseorang, Ardi, ini bukan kerjaan." Banu memundurkan badan, menatap setiap sudut ruangan dengan panik. "Kenapa tolong? Siapa yang minta bantuan?" Ardi belum sempat menjawab ketika lampu atas berkedip cepat. Suara aneh muncul dari sudut ruangan, seperti benda kecil yang jatuh dan menggelinding. Ketika Ardi menyorotkan senter ke sana, sebuah mata bor tergeletak. Namun bukan itu yang membuat mereka membeku. Di belakang mata bor, terlihat garis panjang. Pada debu lantai, garis itu seperti bekas seseorang atau sesuatu diseret. Bekas itu mengarah ke ruang kecil yang selalu tertutup rapat. Kamar perawatan alat. Pintu kamar itu kini terbuka sedikit. Lela melangkah mundur. "Jangan ke sana. Ini udah cukup." Namun suara dari dalam kamar membuat kaki Ardi berhenti. Bor lain. Tapi bukan bor yang mengenai logam. Suara itu terdengar seperti mata bor menyentuh tulang. Ardi merasakan jantungnya merosot. Lela memegang lengannya erat. "Ardi, jangan, kita keluar aja." Namun langkah kecil terdengar dari dalam. "Come on." Langkah pendek seperti anak yang mencoba berjalan sambil menyeret sesuatu. Banu melempar senter kedua ke lantai karena tangannya gemetar. "Ardi, ada yang keluar!" Bayangan kecil muncul di balik pintu. Tingginya tak lebih dari pinggang orang dewasa. Siluet itu memegang sesuatu panjang yang berputar pelan di ujungnya. Suara bor menembus udara lagi. Lebih keras, lebih dekat. Ardi menarik Lela dan Banu. "Lari, sekarang!" Mereka bertiga berlari ke lorong utama. Lampu padam bergantian cepat saat mereka melewatinya. Suara bor mengejar dari belakang. Semakin tinggi frekuensinya, seperti kemarahan yang tak berbentuk. Begitu sampai di pintu keluar, Ardi menendangnya dan mereka bertiga menerobos keluar. Udara malam masuk dengan keras, menampar wajah mereka. Pintu menutup sendiri, dan dari balik kaca, suara bor terdengar sangat jelas. 3 kali, kemudian hening. Namun sebelum mereka pergi, Lela melihat sesuatu di kaca pintu. Sebuah tulisan kecil terbentuk, seolah diukir dari dalam. Kalian berikutnya, Lela terdiam. Ardi memegang bahunya, mengajak pergi. Banu mundur dengan wajah pucat. Malam itu, suara bor yang menghantui jalur belakang tidak pernah terdengar lagi. Namun bayangan kecil di balik pintu tetap menunggu. Langit malam tampak seperti kain hitam tanpa batas ketika Dimas berjalan melewati deretan rak produksi menuju area belakang pabrik. Suara gesekan sepatu kerjanya memantul di antara dinding tinggi yang dingin. Ia memeriksa area demi area sesuai instruksi mandor sore tadi. Namun langkahnya terhenti ketika cahaya redup lampu lorong menunjukkan sebuah pintu besar dengan cat kusam. Gudang trip pintu itu sedikit terbuka. Dimas mengerutkan dahi. Seharusnya terkunci, gumamnya. Ia sudah beberapa kali mendengar cerita tentang ruangan tersebut. Para pegawai lama sering menghindarinya, terutama saat malam. Menurut Bisma, bagian keamanan senior, gudang itu dulu dipakai menyimpan mesin rusak dan bahan yang tidak digunakan lagi. Namun ada rumor bahwa pintunya tidak pernah banner-banner tertutup sejak kejadian kecelakaan beberapa tahun lalu. Kecelakaan yang jarang dibahas, seakan semuanya sepakat melupakannya.
Dimas mendekat sambil menahan napas. Hawa dingin menerobos celah pintu dan menyentuh wajahnya. Ia merasakan seperti ada hembusan yang bukan berasal dari udara pendingin. Kalau memang kebuka, ya tinggal ditutup, ucapnya. Mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi begitu tangannya menyentuh pegangan besi, ia mendengar sesuatu dari dalam. Bukan suara mesin, bukan pula tikus. Suaranya teratur, menyerupai langkah ringan yang bergerak perlahan. Tok, tok, tok. Dimas menelan ludah. "Siapa di dalam?" teriaknya sambil mundur setengah langkah. Langkah itu berhenti. Keheningan yang muncul membuat dadanya sesak. Ia menarik napas panjang, mendorong pintu setengah terbuka itu hingga terlihat jelas isi gudang. Cahaya putih pucat dari lampu lorong menyorot tumpukan kotak, peralatan berdebu, dan rak tua yang hampir roboh. Tidak ada siapapun. Ruangan itu sunyi seperti tempat yang terlalu lama dilupakan. Namun Dimas merasa ada sesuatu yang salah. Bau lem menyengat seolah baru dituangkan beberapa menit sebelumnya. Padahal, menurut catatan shift, gudang 3 sudah tidak digunakan sejak lama. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. "Kalau ada orang iseng, keluar saja. Jangan bikin kerjaan tambah ribet," serunya. Di sudut ruangan, sebuah meja kayu dipenuhi botol, perekat lantai, potongan kulit sintetis dan serpihan benang. Dimas mendekat dan menyentuh permukaan meja. Hangat. Sangat tidak wajar untuk tempat yang seharusnya gelap dan dingin sepanjang hari. Tiba-tiba terdengar suara seperti roda besi berputar. Gerg, gerg. Dimas memutar badan. Di tengah gudang, sebuah troli logam bergerak beberapa sentimeter ke kanan. Tidak didorong siapapun. Tidak disentuh angin. Troli itu bergerak seakan ada yang berdiri di belakangnya. "Bukan main," ucap Dimas dengan napas gemetar. "Jangan bercanda begini, serius." Ia mundur 2 langkah. Sesuatu menabrak rak di sisi kiri, membuat beberapa kotak jatuh berdebam. Debunya melayang di udara seperti kabut tipis. "Dimas!" Sebuah suara lirih terdengar dari arah rak. Darahnya seperti berhenti mengalir. "Apa? Siapa bilang nama saya?" teriaknya panik. Tidak ada jawaban, hanya gerakan kecil dari salah satu kotak. Tutupnya terangkat lalu menutup lagi seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Dimas ingin lari, tetapi langkahnya terpaku. Kakinya terasa menempel lantai. Begitu ia mencoba memaksa tubuhnya mundur, suara lain muncul. Suara sepatu yang diseret. "Sangat dekat. Saya tahu kamu dengar." Bisikan itu terdengar dari belakangnya. Dimas memutar badan secepat kilat. Tidak ada siapapun, hanya bayangan ban troli yang memanjang karena cahaya dari lorong. Ia akhirnya berhasil memaksa tubuhnya bergerak. Dimas berjalan cepat menuju pintu sambil terus menoleh. Begitu ia mencapai ambang pintu, sesuatu membuatnya berhenti di pojok ruangan, tepat di bawah lampu mati. Terlihat sepasang sepatu kerja, model lama, warnanya kusam. Sepatu itu menghadap ke arahnya seakan seseorang berdiri di dalamnya. Padahal tidak ada tubuh sama sekali. Sepatu itu bergeser sedikit, seperti pemiliknya melangkah. Tek! Dimas langsung menutup pintu dengan keras hingga suaranya menggema. Pegangannya bergetar seakan ada yang mendorong dari dalam. Ia mencengkeram besi itu sekuat mungkin sambil terengah-engah. "Tidak! Jangan buka! Jangan buka!" desisnya. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, dorongan itu berhenti. Udara lorong kembali tenang. Lampu berhenti berkedip. Segalanya kembali normal setidaknya. Sekara tempek Dimas melepas pegangannya dan mundur sambil memegangi dadanya. "Itu bukan halusinasi," ucapnya pelan. "Ada yang lain di dalam." Tanpa membuang waktu, ia meninggalkan area gudang. Setelah melewati beberapa lorong panjang, ia masih merasa ada tatapan dari belakang. Seolah sepatu yang tadi ia lihat mengikuti setiap langkahnya tanpa suara. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia mulai bekerja, Dimas berharap shift malam segera berakhir. Namun jauh di dalam benaknya, ia tahu battle apapun yang ada di gudang itu tidak ingin ditinggalkan sendirian, dan pintu gudang itu tetap tidak pernah benar-benar terkunci. Dimas menatap jam dinding ruang keamanan. Jarum panjang menunjukkan angka 12, sementara jarum pendek berhenti tepat di atas angka 2. Malam terasa sangat lambat, seakan waktu enggan bergerak 1 menit pun. Ia mengusap wajahnya untuk mengusir rasa kantuk dan cemas yang bercampur menjadi satu. "Sudah jam segini, tapi rasanya tadi baru lewat tengah malam," gumamnya. Ia meraih buku catatan shift, tetapi halaman yang ia buka membuat dahinya berkerut. Catatan itu menunjukkan tanggal dan jam yang sama dengan malam sebelumnya. Bahkan tulisan yang ia ingat sudah ia coret kini muncul kembali tanpa bekas perubahan. Apa ini bocor tinta? Atau aku salah lihat? Dimas mencoba menenangkan diri. Ia menutup buku itu,
meletakkannya di atas meja, lalu berdiri. Suasana di sekelilingnya sangat sepi. Biasanya kipas angin ruangan berbunyi pelan. Namun malam itu tidak terdengar apapun, seolah aliran listrik hanya bekerja setengah hati. Dimas memutuskan untuk mengecek area lantai produksi lagi, berharap udara dingin di sana bisa membuat pikirannya lebih jernih. Namun begitu ia melangkah keluar dari ruang keamanan, ia melihat sesuatu yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Lampu-lampu lorong menyala dalam pola yang ia kenal, berkedip satu persatu dari arah timur menuju barat. Pola sama yang ia lihat 2 malam sebelumnya, tepat sebelum suara mesin menyala sendiri. Tidak mungkin. Kok terulang persis? Desisnya. Ia mempercepat langkah. Tapi setiap sudut yang ia lewati terasa seperti salinan malam mulam sebelumnya. Tumpukan kotak yang jatuh di sisi kiri lorong berada di posisi yang identik. Bekas goresan di lantai yang ia yakin sudah dibersihkan mandor siang tadi, tanpa sengaja kembali terlihat dengan bentuk yang sama. Bahkan suara mesin jahit nomor 7 yang biasanya hanya hidup sendiri sesekali kini bergema pelan dari kejauhan. Trek, trek, trek. Dimas terhenti. Suara itu muncul dari arah ruang produksi utama. Meskipun ia tahu pasti mesin itu sudah dicabut kabelnya oleh Bisma semalam. Tidak, aku sudah cek. Kabelnya dilepas. Tidak ada listrik yang masuk, ucapnya. Gemetar. Namun suara mesin tidak peduli logika. Semakin lama semakin stabil. Seolah ada operator yang sedang bekerja lembur meski tidak tampak siapapun. Dimas mendekati pintu ruang produksi dengan langkah hati-hati. Siapapun yang di dalam. Bicara, saya keamanan malam, teriaknya. Tidak, Ada Jo. Yang ada hanya ritme mesin yang tidak berubah. Ketika ia masuk ke dalam, ruangan itu persis seperti malam pertama ia bertugas. Semua meja tertata rapi, semua alat berada di posisi semula, dan di tengah ruangan berdiri bangku operator yang perlahan berputar lambat tanpa ada orang duduk di atasnya. Bangku itu berhenti menghadap ke arahnya. Ini, gila, Dimas berbisik. Lirih. Ia berbalik ingin pergi. Namun langkahnya terhenti ketika pintu gudang nomor 3 yang jauh di seberang ruangan bergerak sendiri. Pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara gesekan yang mengiris telinga. Cikik, aku sudah mengunci itu, ucap Dimas dengan napas memburu. Aku sendiri yang menutupnya. Dari dalam gudang, terdengar benda jatuh. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat jantungnya terasa digenggam. Dimas tidak mendekat. Ia justru mundur dan memutuskan kembali menuju ruang keamanan. Namun ketika ia hendak masuk ke lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Jam dinding di ujung lorong menunjukkan pukul 12:05. Baru 5 menit berlalu sejak ia terakhir melihat jam. Namun ketika ia menoleh ke jam di ruang keamanan, angkanya tetap 12 tepat. Tidak bergerak sedikit pun. Ini tidak normal, katanya dengan suara pecah. Ia menutup mata sebentar, mengatur napas, lalu berlari kecil menuju ruang pusat listrik. Mungkin ada korsleting, pikirnya. Mungkin panel utama mengalami gangguan sehingga seluruh sistem kacau. Namun begitu ia membuka pintu ruang panel, seluruh saklar berada pada posisi yang sama seperti kemarin. Tidak ada tanda terbakar, tidak ada bau plastik meleleh, tidak ada lampu indikator yang mati. Semuanya terlihat baik. Tiba-tiba suara seseorang terdengar dari belakangnya. Dimas, Aye, menoleh. Cepat, tidak ada siapapun. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Kamu harus menyelesaikan malam ini. Dimas mundur panik. Siapa kau? Tidak ada jawaban. Hanya suara bor mesin dari kejauhan. Suaranya terdengar seperti melubangi udara. Malam, Bear. Ia kembali ke lorong dan menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya melemas. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mengarah ke tempat yang sama. Saat ia mencoba menuju pintu keluar, ia justru kembali berada di dekat mesin jahit nomor 7. Ketika ia mencoba ke arah kantor mandor, tiba-tiba ia sudah berada dekat gudang nomor 3 lagi. Pabrik itu mengurungnya, bukan dengan pintu tetepi dengen. Waktu ia berhenti di tengah lorong, memikirkan semua kejadian aneh selama beberapa hari terakhir. Sepatu yang bergerak sendiri, bangku operator yang berputar, suara bor, aroma lem, mesin yang hidup tanpa listrik, pintu gudang yang tidak pernah terkunci. Semua itu mungkin bukan kejadian terpisah. Semuanya adalah bagian dari satu rangkaian yang lebih besar, rangkaian yang menahannya dalam malam yang sama. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa keluar, ucapnya pelan. Lorong tiba-tiba gelap selama 1 detik, lalu terang kembali. Ketika cahaya kembali stabil, Dimas merasakan udara berabap, lebih dingin, lebih berat, lebih pekat, seakan pabrik itu mengembuskan napas panjang. Dan di ujung lorong, ia melihat sosok samar mengenakan seragam kerja lama, berdiri tegak, tidak bergerak, tidak berbicara,
Namun sosok itu menunjuk langsung ke arah jam dinding, jam yang jarumnya mulai bergerak mundur. Dimas membeku, malas rasanya untuk percaya. Tetapi pabrik itu tidak hanya mengulang malam. Ia mengembalikannya. Malam itu angin terasa seperti membawa sesuatu yang lama tertahan. Udara di sekitar pabrik sepatu tempat Bagas berjaga berbau aneh. Semacam campuran oli tua dan bahan kimia yang mengendap terlalu lama di ruang tertutup. Lampu halaman bergetar. Pelan, seolah sedang menahan diri agar tidak padam. Jam di pos keamanan menunjukkan pukul 11.35 malam waktu, yang biasanya sangat sepi. Bagas baru sebulan bekerja sebagai penjaga malam. Perasaan gelisah selalu muncul setiap kali memasuki komplek pabrik. Namun ia mencoba menepisnya demi mendapatkan gaji tambahan yang dijanjikan. Ia mengatur napas meraih senter, lalu mulai melakukan pengecekan rutin. Langkahnya memasuki lorong produksi, disambut keheningan yang tidak wajar. Dinding panjang dengan cat kusam memantulkan suara sepatu botnya. Lampu neon berkelip, seperti ingin mati. Hanya ada satu hal yang membuatnya yakin bahwa tempat itu masih berfungsi. Bau lem sepatu yang masih menempel kuat di udara. Saat melintasi barisan mesin jahit industri, ia merasakan hawa berbeda. Bagas berhenti. Tidak ada angin, tetapi tirai plastik pembatas bergetar sedikit. Mungkin tikus, gumamnya. Meski hatinya tidak sepenuhnya percaya, ia melanjutkan langkah. Namun baru 2 meter suara klik terdengar di belakangnya. Mesin jahit nomor 12 menyala perlahan, jarumnya bergerak naik turun tanpa operator. Bagas menelan ludah, mendekat hati-hati. "Halo, ada yang masih lembur?" Suaranya pecah, menggema di ruang luas. Tidak ada balasan. Jarum mesin terus memukul kain kosong yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Senter di tangannya bergetar. Namun Bagas berusaha tetap tenang. Ia mematikan tombol mesin, lalu menarik napas. Lega ketika suara berisik itu menghilang. Namun saat ia memutar badan, mesin itu hidup lagi. Lebih cepat, lebih keras, seolah ada seseorang yang sengaja menantang kewarasannya. Jarum mesin bahkan bergerak tanpa jeda, seperti sedang menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. "Tolong jangan main-main," katanya sambil melangkah mundur. Ketika ia kembali menekan tombol, jarum terhenti. Tapi kali ini ada percikan kecil yang membuatnya tersentak. Bagas memeriksa bagian samping mesin, lalu terpaku ketika melihat bercak hitam seperti arang. Jejak itu membentuk pola aneh, mirip sidik jari yang terbakar. Ia menyentuhkan tangan ke permukaan logam panas, seolah mesin itu baru digunakan seseorang. Beberapa menit lalu, padahal tidak ada seorang pun, ia berjalan ke arah panel utama untuk memastikan tidak ada korsleting. Baru setengah perjalanan, suara derit seperti kursi berat digeser muncul dari area pemotongan kulit. Astaga, siapa itu? Bagas mengangkat senter, menyorot seluruh ruangan. Cahaya hanya mengenai meja panjang dan tumpukan bahan. Lorong menuju gudang terlihat gelap. Sangit, lampu di bagian itu mati total. Padahal sore tadi masih menyala normal. Ketika ia mendekat, suara langkah kecil terdengar. Bukan dari satu arah, tetapi dari beberapa titik sekaligus. Bagas membekap mulut agar tidak teriak. Langkah itu memutari area produksi. Semakin cepat, semakin jelas, namun tidak terlihat sosok apapun. Ia mundur, memilih kembali ke pos. Baru 2 langkah, mesin pemotong kulit menyala dengan suara bising menusuk telinga. Pisau berputar kencang seolah ingin menelan apapun yang berada di dekatnya. "Berhenti! Siapapun yang menyalakan ini, tolong berhenti!" Bagas berteriak. Namun, jawaban yang datang justru suara lain, suara tawa pelan di belakang punggungnya. Tawa serak seperti seseorang yang baru saja tersedak debu. Bagas memutar badan. Senter diarahkan ke segala arah, namun tak menemukan siapapun. Tawa itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. "Pergi," bisiknya, entah dari mana. Bagas tersungkur. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia bangkit, hendak lari menuju pintu keluar. Tetapi matanya terpaku pada sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di ujung ruangan, tepat di depan pintu menuju toilet pekerja, terlihat bayangan hitam seperti orang berdiri. Siluet itu tidak memiliki kepala, hanya tubuh dengan pakaian pekerja pabrik. Masih memakai rompi usang yang pernah ia lihat di foto-foto lama di ruang arsip. Tubuh tanpa kepala itu melangkah perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan noda gelap seperti oli yang menetes. Bagas ingin kabur, tetapi kakinya mati rasa. Kenapa kau di sini?" Bagas berbisik lirih. Meski ia tahu tidak akan mendapat jawaban. Bayangan itu menunjuk ke arah mesin yang tadi menyala. Gerakan tangannya lambat, hampir seperti meminta tolong. Saat Bagas menatap lebih lama, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Tangan sosok itu bergetar seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa.
Apakah kau butuh bantuan? Bagas akhirnya bertanya tanpa sadar. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan menghilang, seakan kabut yang ditiup angin dingin. Sekejap, semua mesin padam, suara langkah lenyap. Bo Oleh memudar ruang produksi kembali tenang. Bagas memutuskan berlari keluar, namun begitu ia mencapai pos keamanan, matanya menangkap sesuatu di kaca jendela pos. Kertas lusuh yang entah dari mana muncul, ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu tertulis nama seseorang. Nama yang pernah ia dengar ketika mendengar isu lama dari pekerja shift pagi. Seorang operator yang meninggal karena tertarik mesin. Namun perusahaan menutupinya. Nama itu sama dengan nama yang ia lihat terpampang di papan absensi di kolom yang kini sudah penuh debu. Lebih mengejutkan lagi, di bawah nama itu terdapat satu baris kalimat kecil. Shift terakhir belum selesai. Jangan tinggalkan aku sendirian. Bagas menatap halaman pabrik yang kembali sunyi. Namun sesuatu berubah. Lampu pabrik perlahan menyala satu persatu. Tanpa ada yang menekan tombolnya. Dan dari arah dalam, terdengar suara mesin kembali hidup. Bersamaan dengan langkah yang menghampiri dari kejauhan. Sejak kejadian di malam sebelumnya, Bagas merasa seluruh bagian pabrik menyimpan sesuatu yang tidak ia pahami. Walau tubuhnya lelah, ia tetap kembali bertugas karena tidak ada pilihan lain. Penghasilan malam sangat ia butuhkan, sementara mencari pekerjaan baru bukan perkara mudah. Namun sejak melangkah masuk ke halaman pabrik, ia langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Aroma lem menyebar sangat kuat malam itu, bukan sekadar bau bahan kimia biasa, melainkan wangi pekat seolah tumpahan besar baru terjadi. Bagas menutup hidung, mencoba mengatur napas, namun aroma itu tetap menempel di tenggorokannya. Jika aromanya sampai keluar ke halaman, berarti sumbernya pasti sangat besar. Ia menekan tombol absensi, lalu mengunci kembali pintu pos. Hatinya tidak tenang, tetapi ia memaksa dirinya melangkah. Cuma bau biasa. Mungkin area produksi belum dibersihkan, gumamnya. Walau ia tahu betul pekerja sore selalu memastikan ruang kerja steril sebelum pulang, baru beberapa langkah memasuki gedung, pusing menyerangnya, dinding bergetar ringan. Seperti ada mesin besar hidup di kejauhan, meskipun semua alat seharusnya tidak aktif. Lampu di langit-langit berkelip, menciptakan beang-beang yang bergerak mengikuti ritme berdenyut aneh. Bagas tiba di area lem. Ruangan itu biasanya paling rapi, berisi meja panjang, beberapa drum cairan perekat, serta rak berisi kuas dan spatula. Namun malam itu, ruangan itu berantakan. Drum di pojok terlihat miring, dan di lantai terdapat garis lem yang mengering membentuk. Pola memanjang seperti sesuatu ditarik keluar. Aduh, siapa yang kerja seenaknya begini? Bagas menghela napas. Ia mendekat, menunduk memeriksa garis lengket tersebut. Warnanya lebih gelap dari lem biasa. Lengket, namun terasa dingin jika disentuh. Ini bukan lem biasa, bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang berdeham pelan. Seperti ada yang mencoba memanggil tanpa mengagetkan. Bagas menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya kursi operator yang bergerak sedikit, seolah baru diduduki seseorang. Kalau ada orang, keluar. Jangan sembunyi, seru Bagas. Tidak ada jawaban. Yang muncul justru bau lem semakin kuat. Dari sudut ruangan, Bagas melihat sesuatu yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Sebuah jejak telapak tangan menempel pada dinding. Jejak itu gelap, lengket, dan meneteskan cairan seperti lem panas. Bentuknya seperti tangan seseorang yang mencoba bangun dari lantai lalu meraih dinding sebagai pegangan. Tangan siapa ini? Bagas bergumam. Ia menyorot lantai lagi. Ternyata ada beberapa jejak lain. Jejak bergeser ke arah gudang bahan. Jejak itu semakin memanjang, menandakan seseorang menyeret tubuhnya dengan sisa kekuatan. Bagas menelan ludah. Ini pasti ulah maling atau operator iseng, pikirnya. Mencoba menolak kemungkinan lain, ketika ia mengikuti jejak menuju pintu gudang. Terdengar suara seperti seseorang menggosok permukaan logam dari dalam. Gerakan lambat, namun ritmis. Krek, 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 memfat. Seluruh ruangan terasa lebih sempit. Bagas menempelkan telinga ke pintu. Halo, ada orang terjebak di dalam? Tanyanya asterisk.